Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dilindungi oleh Allah SWT. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menyaksikan video ini, yaitu video pembelajaran online ya. Video ini khusus saya buat untuk mahasiswa saya di STKIP PGRI Sidoarjo yang telah menempuh mata kuliah pendidikan seni rupa di SD. Sesuai dengan himbauan pemerintah mengenai PSBB ya, dalam pencegahan COVID-19, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah telah menghimbau dan mewajibkan kita untuk menjaga jarak agar penularan virus corona tidak semakin meluas. Salah satunya yang terdampak langsung yaitu proses pembelajaran yang biasa kita lakukan di kelas secara offline, kita bertatap muka langsung antara mahasiswa dan dosen. Sekarang kita harus berjaga jarak. Kesulitannya dalam pembelajaran daring itu terkadang komunikasi kita kurang efektif atau kurang lancar, atau misalkan kita mau menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Zoom, Skype dan lain sebagainya, itu tidak semua mahasiswa itu support dalam pembelajaran via aplikasi tersebut ya, sehingga muncullah ide saya untuk membuat video ini. Nah, video ini gunanya untuk mengkomunikasikan antara dosen dan mahasiswa supaya efektif dan tidak ada dusta di antara kita. Kita langsung saja pada pokok pembahasan kita kali ini dalam mata kuliah pendidikan seni rupa di SD ya. Untuk sumbernya saya memakai buku ini. Yang pertama adalah buku pendidikan seni di SD. Ini karya dari Hajar Pamadi dan kawan-kawan. Ini diterbitkan oleh penerbit Universitas Terbuka ya. Ini buku pertama, saya pakai buku ini. Kemudian ada buku yang kedua, ini aku suka sekali nih. Ini adalah buku Nirmana. Ini buku tentang elemen-elemen seni dan desain. Di dalamnya terdapat pembahasan mengenai warna-warna. Jadi kalian bisa cek sendiri ya. Ini pengarangnya yaitu Sajiman Edi Sanyoto. Sajiman Edi Sanyoto ini bisa kalian dapatkan di toko-toko buku Gramedia atau toko buku yang lainnya. Pada pembahasan sebelumnya saya telah memberikan penjelasan mengenai seni rupa. Secara umum, merupakan cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap oleh mata dan dirasakan dengan rabaan. Kesan ini diciptakan dengan mengolah konsep titik, garis, bidang, bentuk, volume, warna, tekstur, dan pencahayaan dengan acuan estetik. Fungsi dari seni rupa yaitu ada dua, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Contoh dari seni rupa murni itu yaitu lukisan, patung, kemudian hiasan-hiasan dinding yang hanya bisa dinikmati indahnya saja. Kemudian untuk yang seni rupa terapan itu merupakan karya seni rupa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yang mana mengandung nilai fungsi tertentu. Di samping nilai seni yang dimilikinya, fungsi karya seni rupa bisa dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi estetis dan fungsi praktis. Fungsi estetis adalah fungsi yang semata-mata ditujukan sebagai benda hias, misalnya karya batik atau karya tenun yang dibuat khusus untuk hiasan dinding, benda kerajinan, topeng. Dan kemudian kalau dilihat dari segi wujudnya, yaitu dibedakan menjadi dua dimensi atau disebut dengan dwimatra, dan 3 dimensi atau disebut dengan trimatra. Nah, untuk mata kuliah kita fokus di karya seni rupa 2 dimensi karena nantinya apa yang telah kalian dapat di mata kuliah ini akan kalian aplikasikan ketika kalian mengajar.
Dan nanti kalian mengajarnya yaitu di murid-murid SD ya, sesuai dengan jurusan PGSD, yaitu bagaimana caranya kita memberikan materi sesuai dengan kemampuan anak-anak di usia sekolah dasar, seperti itu. Jadi hal yang bisa kita lakukan untuk menerapkan pendidikan seninya di bidang seni rupa ini, yaitu yang pertama menggambar. Nah, menggambar tuh bisa menggambar alam benda, kemudian bisa menggambar model, menggambar ilustrasi, kemudian menggambar binatang, menggambar ilustrasi karikatur, dan menggambar pemandangan sesuai dengan tingkatan usia anak-anak sekolah dasar ya. Nah, kemarin sudah saya tugaskan ke kalian. Yang pertama yaitu menggambar bentuk. Kemudian setelah kalian menggambar bentuk, kalian mewarnai dan menggambar ilustrasi di dalam gambar bentuk kalian itu. Ada yang ilustrasi bunga, daun, pohonan, dan lain sebagainya. Kemudian tugas kedua yang saya berikan yaitu menggambar komik ya, itu memang sesuai dengan mata kuliah kita, menggambar ilustrasi komik. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang proses melukis, di mana melukis mempunyai berbagai gaya dan aliran. Gaya ditunjukkan oleh teknik dalam penampilan, misalnya realis, dekoratif, dan naturalis. Aliran ditunjukkan dengan akhiranisme atau art, misal realisme, dadaisme, naturalisme, abstraksionisme, dan pop art, optical art, happening art, dan masih banyak lagi. Sedangkan jika dilihat dari bentuk yang dijadikan materi subjek atau lukisan berupa figuratif dan non-figuratif, banyak sekali ya aliran-aliran dalam lukisan itu. Ada yang lukisan realis, lukisan abstrak, atau figuratif. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai lukisan, di mana alat dan bahannya itu adalah kanvas. Nah, ini banyak sekali ukuran kanvas ya. Ini ukuran 30 x 40 cm. Kemudian was, lukis, was, dan cat. Ini saya menggunakan cat akrilik merek Meris ya. Terdapat berbagai warna di sini. Oke. Nah, untuk selanjutnya tugas yang belum kalian kerjakan adalah tugas melukis. Kemarin saya sempat membuat sebuah lukisan. Bukan saya sih yang buat, saya cuma menemani anak saya yang berusia 2 tahun. Nah, dia membuat lukisan seperti ini. Kira-kira ini lukisan apa ya? Kalau menurut saya ini adalah lukisan abstrak anak bayi. Nah, ini anak saya 2 tahun ya, bisa melukis kayak gini nih ya. Nah, khusus untuk kalian, tugasnya nggak susah kok, cuma ringan aja. Jadi kalian nggak usah pakai kanvas dalam melukis ini. Kalian bisa menggunakan banyak sekali bahan dengan teknik-teknik dasar yang bisa kita aplikasikan dalam melukis. Yang akan saya jelaskan ya di kolom setelah ini. Baiklah, ini adalah macam-macam teknik dalam melukis. Yang pertama yaitu teknik finger painting, di mana dalam melukis ini kita menggunakan jari tangan kita sendiri sehingga menghasilkan gambar-gambar yang bagus sesuai dengan ukuran jari-jari kita. Kemudian ada teknik gesek benang. Ini menggunakan benang yang ditarik dari atas ke bawah. Dan ini adalah teknik menempel. Teknik menempel itu menggunakan bahan-bahan yang ada di alam, bisa menggunakan pelepah pisang, daun, bunga, dan lain sebagainya. Ini hasil karya mahasiswa teman saya yaitu Tirta.
Baiklah, tugas kalian adalah siapkan alat dan bahan berikut ini. Kemudian setelah selesai, upload di IG kalian masing-masing. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat buat kalian ke depannya sebagai bekal kalian nanti ketika mengajarkan bagaimana itu seni rupa kepada murid-murid kalian nanti. Dan semoga nanti kalian selalu ingat sama saya ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan atau ada yang bingung, silahkan komen di bawah ini, saya tunggu. Oke, saya ucapkan ya terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, comment, and subscribe.